Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih akan melanjutkan materi tentang keadaan benua-benua dunia. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dinamika penduduk benua-benua yang ada di dunia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk, perubahan keadaan penduduk yang bisa disebabkan oleh kelahiran, kematian, ataupun perpindahan penduduk. Pertama, kita akan membahas tentang jumlah penduduk benua-benua di dunia. Pertama ada benua Asia. Kita akan bandingkan dari tahun 2009 sampai 2019. Jadi selama 10 tahun. Pertama Asia pada tahun 2009 jumlah penduduknya sekitar 4,1 miliar. Itu di tabelnya tambah 0 lagi 2 di belakangnya ya. Lalu pada tahun 2019 jumlah penduduknya bertambah menjadi 4,5 miliar. Amerika pada tahun 2009 jumlah penduduknya sekitar 942 juta dan pada tahun 2019 bertambah menjadi sekitar 1 miliar penduduk. Sedangkan Eropa pada tahun 2009 jumlah penduduknya sebanyak 740 juta dan pada tahun 2019 jumlah penduduknya mengalami peningkatan menjadi 743 juta penduduk. Benua Afrika jumlah penduduknya pada tahun 2009 itu sekitar 1 miliar dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,3 miliar. Nah, Australia jumlah penduduknya pada tahun 2009 dia jumlahnya 22 juta. Nah, pada tahun 2019 jumlah penduduknya mencapai 25 juta. Nah, berdasarkan diagram yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa jumlah penduduk di dunia terus bertambah. Nah, sekarang laju pertumbuhan penduduk. Berapa persen sih laju pertumbuhan penduduk di benua-benua di dunia? Pertama, benua Asia. Pertumbuhan penduduknya sekitar 1,5%, Amerika 0,9%, Eropa 0,2%, dan Afrika mencapai 2,5%, lalu Australia 1,6%. Nah, sekarang kita bahas tentang persebaran penduduk Asia. Jika bicara tentang persebaran penduduk, pasti hubungannya dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Yang pertama di benua Asia dulu nih. Benua Asia yang paling padat penduduknya itu ada di negara Cina, di negara India, dan di negara Indonesia. Nah, selanjutnya benua Amerika. Persebaran penduduk benua Amerika, konsentrasi penduduknya itu terdapat di sebelah timur Amerika Serikat, lalu di Amerika Tengah dan Karibia, lalu di bagian Amerika Selatan, bagian timur Amerika Selatan, bagian barat Amerika Selatan, dan bagian barat dari Amerika Serikat. Nah, ini adalah wilayah-wilayah di benua Amerika yang kepadatan penduduknya rendah. Yang pertama adalah bagian utara dari benua Amerika, lalu bagian tengah dari benua Amerika, dan bagian paling selatan dari benua Amerika. Di Eropa, konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti di Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Sekarang kita masuk ke benua Afrika. Sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian Afrika Utara, Afrika Barat, dan Afrika Selatan, dan sepanjang lembah Sungai Nil. Nah, wilayah yang kepadatannya rendah yaitu di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Jika kalian lihat petanya itu, yang warnanya terang itu adalah wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya rendah, sedangkan yang warnanya oranye gelap itu adalah wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi.
Selanjutnya benua Australia. Daerah-daerah yang paling sesuai yaitu daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Sedangkan daerah pantai Australia sebelah utara itu tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering, dan daerah pedalaman daerah pantai barat Australia juga terlalu gersang. Nah, selanjutnya kita masuk ke komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kita bahas 3 benua saja. Yang pertama, benua Asia. Di benua Asia, jumlah penduduk yang usianya di bawah 15 tahun ada 23%. Yang usianya di atas 65 tahun ada 8%. Sedangkan yang usianya di antara 15 hingga 65 tahun atau di usia produktif ada 67%. Selanjutnya benua Amerika. Di benua Amerika, yang usia penduduknya di bawah 15 tahun ada 24%. Yang usianya di atas 65 tahun ada 10%. Dan penduduk usia produktif yaitu di usia 15 hingga 65 tahun ada 66%. Nah, selanjutnya benua Eropa. Di benua Eropa, jumlah penduduk yang di bawah 15 tahun usianya ada 16%. Yang usianya di atas 65 tahun ada 17%. Dan usia produktif sekitar 15 sampai 65 tahun ada 67%. Jadi, kesimpulannya di 3 benua ini rata-rata jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak daripada yang tidak produktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas penduduk di dunia atau Human Development Index atau indeks pembangunan manusia yang dilihat berdasarkan 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dari angka harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, standar hidup layak yang dihitung dari produk domestik bruto atau pendapatan per kapita, pendapatan per kepala keluarga di negara tersebut. Nah, kalau kalian lihat peta ini, di situ ada warna ungu, hijau, kuning, merah terang, dan merah gelap. Nah, yang warna ungu itu menandakan kualitas penduduknya sangat tinggi, yaitu di kisaran angka 0,8 sampai 1 yang terdapat di wilayah benua Amerika, bagian utara, Eropa, dan Australia. Bahkan seluruh Australia itu Human Development Index-nya sangat tinggi. Yang kedua, yang warna hijau muda itu kualitas penduduknya tinggi, yang terdapat di Amerika Tengah, Amerika Selatan, di Asia, di Afrika bagian utara, dan di Eropa. Itu kualitas penduduknya tinggi. Dan yang warna kuning itu kualitas penduduknya sedang. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia kualitas penduduknya masih sedang. Di Afrika bagian selatan itu juga kualitas penduduknya sedang. Lalu yang rendah, nah di Afrika rata-rata kualitas penduduknya itu rendah dan bahkan sangat rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ras penduduk di wilayah Asia Utara, Asia Tengah, dan di wilayah Asia Selatan itu penduduknya ras Kaukasoid yang berkulit putih. Lalu di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara penduduknya rasnya ras Mongoloid. Dan di wilayah Asia Barat dan Asia Selatan itu penduduknya rasnya Negroid. Selanjutnya kita bahas tentang ras Amerika. Nah, suku
Indian merupakan penduduk asli Amerika, namun jumlah mereka terus menyusut karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Penduduk asli lainnya adalah suku Eskimo, suku pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid yang datangnya dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid dari Eropa. Nah, berikutnya ada ras Eropa. Ras Eropa terdiri atas bangsa Nordik yang mempunyai ciri fisik, rambutnya pirang, matanya biru, tengkoraknya panjang, dan mukanya sempit. Biasanya banyak dijumpai di Eropa Barat, Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, Jerman bagian utara. Kedua ada bangsa Alpen yang ciri fisiknya itu rambutnya hitam, matanya hitam, tengkoraknya lebar dan tidak terlalu tinggi. Biasanya terdapat di Eropa Tengah, Eropa Selatan, yaitu Perancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga ada bangsa Mediteran yang memiliki ciri rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Nah, selanjutnya benua Afrika. Benua Afrika terdapat ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, yang merupakan penduduk mayoritas dari benua Afrika. Lalu ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah yang terdiri atas 2 suku, yaitu suku Semit dan suku Hamid. Lalu ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Ini jumlahnya sedikit dan tinggalnya di Afrika Selatan. Ras di Australia, sebagian besar hampir 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia atau yang memiliki ras Mongoloid sekitar 7% dan aborigin serta lainnya sekitar 1%. Nah, selanjutnya persebaran agama di dunia. Kita bahas yang bagian besarnya aja ya. Yang warna ungu itu menunjukkan agama Kristen yang tersebar hampir di seluruh Amerika Utara maupun Selatan, lalu Australia, di Afrika bagian selatan, Eropa, dan beberapa di Asia. Yang kedua ada Islam yang warna hijau. Penduduk yang beragama Islam rata-rata terdapat di benua Asia dan Afrika Utara. Mungkin di beberapa negara atau beberapa benua seperti Amerika, Eropa, dan Australia ada penduduk Islam, mungkin ada tapi tidak banyak gitu, tidak mendominasi jumlahnya. Yang selanjutnya warna kuning itu agama Buddha, adanya di Asia, dan yang warna oranye itu agama Hindu, juga terdapat di Asia. Nah, pembahasan tentang dinamika penduduk di benua-benua yang ada di dunia hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.